Dingin. Udah dingin, salah lagi kuncinya. Aku suka kalau ada penonton yang mau kasih tahu saya feedback supaya vlog saya itu bisa lebih bagus gitu loh. Jadi untuk kebaikan saya sangat terima kasih. Nah, jadi di Jerman itu ya ada enaknya, ada enggak enaknya teman-teman. Aku sih bersyukur sekali ya, aku punya channel YouTube ini walaupun aku tidak banyak subscriber ya, dan channelku juga nggak terkenal, tapi aku senang sekali, gembira ya, bersyukur sekali banyak subscriber yang setia selalu nonton dan kasih nasihat, kasih semangat ke saya ya. Walaupun aku ngomongnya nggak lancar teman-teman, tapi sekarang dibandingkan dulu sih sekarang sudah mending ya teman-teman. Si Raina itu ya memang orangnya baik sekali. Seperti makanya teman-teman aku berusaha rumahku rapi bersih ya. Jadi tenang dan pulang sudah ada makanan, jadi dia nggak usah sibuk masak-masak lagi. Saya senang pulang kerja ya, terus baca komen-komen teman-teman. Jadi makan sederhana, yang penting sehat ya teman-teman dan gembira. Selamat pagi semuanya. Saya sudah bangun tapi di luar masih gelap ya. Ntar saya putar kameranya ya. Ayo kita ke ruang tamu dulu. Tapi ya percuma ya, nggak bisa kelihatan akunya. Oke, nggak apa-apa, kita ke ruang tamu aja. Mau kasih lihat di luar gimana. Nah, ini ada kelihatan sedikit bayanganku ya. Sudah saya putar kameranya. Kemarin saljunya belum lumar ya dari salju yang minggu lalu. Dan untung ada hujannya. Waktu tengah malamnya hujan, itu di atas masih ada bulan. Jadi karena ada hujannya, itu jalanannya, esnya itu sudah dibersihin ya. Jadi nanti saya pergi kerja lebih enak jalannya. Tapi dari berita cuaca katanya minggu depan bisa turun salju lebat dan mungkin temperaturnya mereka itu ya, mereka bilang bisa minus 16 derajat Celcius teman-teman. Ya, aku minum air dulu di dapur. Buka lampu dulu ya. Nah, udah kelihatan wajahku ya. Itu tadi aku nggak mau buka lampu di kamar tamu karena kalau buka lampu tuh ada cahaya ya mantul ke kaca jendela, jadi nggak bisa kelihatan pemandangan di luar, alasannya gitu. Jadi sekarang saya mau minum dulu. Kayak gitu teman-teman, kalau buka lampu kan ada pantulannya, jadinya jadi kayak cermin gitu loh. Ini saya sudah di dapur ya. Jadi kebiasaanku itu tetap sama. Pagi minum air hangat dulu. Malah bagi aku ya sarapan itu nggak begitu penting. Air hangat ini dulu yang aku minum. Enaknya di kota kecil ya. Kalau kita pergi kerja cukup jalan kaki teman-teman. Ya paling banter mungkin naik bus lah 1-2 stopan ya. Tapi ini kebetulan nggak perlu. Tapi habis ini aku mau masak nasi dulu supaya nanti siang aku pulang ya, nyampe rumah sekitar jam 12.45 gitu. Aku bisa langsung makan teman-teman. Jadi tinggal masak satu sayur, nasi dipanasin gitu. Jadi nggak kelaparan. Mungkin goreng telur atau apalah.
Makanya aku bilang ya, microwave itu penting buat aku. Karena ya, kita panasin nasi, sayur gampang kalau ada microwave. Jadi aku masaknya sekalian teman-teman. Untuk malam juga, karena aku rencana mau bikin nasi goreng buat si Raina. Jadi biar gampang, kalau udah ada nasi dingin mau bikin nasi goreng kan gampang ya teman-teman. Jadi sambil nunggu nasinya matang ya, karena saya nggak mau biarin dia dipanasin terus, nanti pulang dia berkerak ya di bawah. Jadi setelah dia lompat, saya biarin 10 menit, nah baru saya matiin. Baru saya pergi kerja, jadi nasinya nggak kering di bawah ya. Ini aku belum beres-beres tempelan kulkasku ya. Jadi sembarang saja ditempel. Ini kemarin yang kita beli di Prancis, teman-teman ingat nggak ini? Aku nggak beli semua sih. Nggak semua negara aku beli, kayak Singapura aku nggak beli. Oke teman-teman, aku pergi basuhan dulu ya. Mau siap-siap berangkat kerja. Jadi jam 7.30 aku sudah harus keluar dari rumah. Barusan saja saya sarapannya. Dan ini saya sudah di dapur lagi karena saya mau matiin ini rice cookernya ya. Nah, jadi 10 menit yang lalu dia baru lompat ya. Dan tadi ya di sekitar dapur sini sama di lorong saya sudah kecium ini wangi harum nasinya ya. Itu karena jasmine rice ya. Beras jasmine itu kalau dimasak kok wangi pandan ya. Jadi pengen makan. Tapi sudah nggak keburu, saya harus bergegas keluar. Dan nanti kita ketemu lagi di rumah ya teman-teman, habis saya pulang kerja, karena saya nggak bawa selfie stick, juga nggak bawa mikrofon ya. Jadi di luar saya nggak bikin video ya. Oke, sampai ketemu lagi nanti ya. Kalau dia sudah matang ya, yang merah ini sudah ganti ke kuning. Kalau kuning berarti dia keep warm ya. Dia angatin terus. Kalau kita biarin ya berjam-jam ya bawahnya jadi kering ya, agak sedikit gosong gitu loh. Karena ini rice cooker biasa teman-teman, bukan rice cooker yang mahal ya. Jadi kalau yang mahal itu yang kayak yang dipakai anakku itu bawahnya nggak bisa gosong. Nah jadi saya harus matiin ya, ininya dimatiin. Biasanya saya matiin ya ininya. Nah ininya dimatiin. Nah kalau gini kan dia hidup, kalau dimatiin gitu kan off ya. Nah kalau off pun saya takut kadang kesenggol ya. Jadi saya matiin, cabut listriknya, jadi lebih bagus. Matiin lampu. Nah kalau udah matiin lampu jadi gelap lagi. Saya mau pakai sepatu. Oke ya teman-teman, kita ketemu lagi nanti ya. Halo teman-teman, udah pulang kerja, anginnya gede. Tadi ada gerimis. Dingin. Udah dingin, salah lagi kuncinya. Tadi pagi buru-buru, aku lupa pakai sarung tangan teman-teman, lupa bawa. Oke, naik tangga ya.
Tadi pagi ya, aku pikirkan hujannya sudah berhenti ya. Jadi aku nggak bawa payung teman-teman. Tadi di tengah jalan gerimis, tapi nggak apa-apa lah, cuman gerimis kok. Dingin tadi di luar. Nggak bawa mikrofon. Jadi kalau di luar ada angin gede ya tadi, teman-teman lihat kan, nggak bisa bicara. Nanti suaranya ditutup sama angin besar. Udah nyampe. Buka pintu dulu. Akhirnya home sweet home. Rumah tuh paling enak ya teman-teman. Sebenarnya ya, si Raina itu waktu beli rumah ini dia mau pasang kunci pintu kita itu dari gembok digital teman-teman, yang cuman pakai kode, jadi nggak usah repot pakai kunci ya, buka tutup. Jadi kayak apartemen yang dulu di kota yang sebelumnya itu, kunci pintu kita itu digital pakai kode, ada 6 nomor teman-teman. Jadi nggak usah bawa-bawa kunci, dan kita nggak ketakutan kalau kita lupa ya kuncinya di dalam rumah terkunci gimana. Nah kalau pakai kode kan nggak usah khawatir. Nah masalahnya pintu kita ini yang kita beli ini, saya ganti dulu kameranya ya, karena ya kan kita beli apartemen tua ya, teman-teman tahu kalau ada ikutin vlog saya dari awal, saya kan ada cerita rumah ini ya. Jadi nggak bisa, dia itu model pintu tua, nggak bisa dipasang dengan yang digital itu. Jadi yang dulu yang dibangun suami sendiri ya, bukan dia yang bangun sih, dia bayar orang. Itu dia bangun 150 euro, 150.000 euro dia bangun dulu rumahnya. Dia sudah langsung planning mau pakai kunci digital, makanya gampang teman-teman. Aku lupa ini, aku harus ganti sepatu dulu, pakai sandal rumah. Jadi ya teman-teman, kalau bikin vlog di rumah itu lebih bebas dan lebih convenient ya. Jadi saya juga bisa pasang mikrofon. Nah kalau di luar itu ribet teman-teman. Nah belum lagi ditambah cuacanya, satu tangan mau pegang payung, satu tangan mau pegang selfie stick ya, susah ya. Nah jadi ini saya biasa kalau di luar, kalau saya khusus mau bikin vlog, saya pasti bawa ini. Nah tadi pagi saya nggak bawa, makanya tadi di dalam tas saya nggak ada, makanya percuma kalau saya ngomong-ngomong. Nah, nanti dikomplain lagi sama penonton, suaranya nggak kedengaran. Mereka sih bukan mengeluh ya, mereka kasih tahu supaya vlog saya itu biar jelas ya. Jadi untuk penonton lain, aku suka kalau ada penonton yang mau kasih tahu saya feedback supaya vlog saya itu bisa lebih bagus gitu loh. Jadi untuk kebaikan saya sangat terima kasih. Nah makanya saya jarang mau ngomong kalau di luar nggak pakai mikrofon ya, tapi kadang lupa juga sih. Nah ini sekarang saya mau bikin vlog sinematik ya di rumah, lebih gampang.
saya pakai mikrofon ini ya. Saya tutup dulu ya. Nah, jadi di Jerman itu ya ada enaknya, ada nggak enaknya teman-teman. Selama ini kan saya banyak bicara enaknya ya. Tapi sekarang ya kalau saya ada konteksnya apa saya terpikir ya. Saya ingat ya saya kasih tahu teman-teman kalau bukan timingnya, bukan konteksnya saya juga nggak bisa cerita sih. Nggak bisa dibuat-buat juga sih teman-teman tahu ya. Nah ini tadi di luar kan kedinginan. Nah sekarang udah keringatan karena naik tangga kan, karena bajunya tebal kayak ini. Waduh, panas ini teman-teman, berat panas ya. Kelihatannya memang cantik ya pakai mantel, pakai ini, pakai topi. Tapi kalau setiap hari begitu ya teman-teman, saya yakin ya kalau teman-teman dari sini saya bisa lihat teman-teman juga. Saya yakin ya kalau lama-lama teman-teman tinggal di negara dinginnya, teman-teman juga mengeluh karena tiap hari kerjaannya kayak gitu. Pakai jaket, pakai mantel segala macam, berlapis-lapis bajunya ya. Itu butuh ya paling cepat ya teman-teman, 5 menit teman-teman. Butuh 5 menit untuk persiapan buka tutup pakaiannya. Nah, jadi ya saya syukurin aja. Nah lain kali kalau saya sudah nggak tinggal di Jerman, kalau jadi pindah ya saya mungkin bisa rindu juga ya sama Jerman. Ya kita itu gitu loh, manusia itu gitu. Kalau udah pisahan baru sedih kan. Nah waktu tiap kali hari ketemu bosan kan. Saya tukaran dulu ya teman-teman ya. Oke. Udah lapar teman-teman. Masak dulu ya. Ntar saya kasih teman-teman lihat nasi jasminku itu loh. Ntar teman-teman lihat sama enggak ya berasnya dengan Indonesia. Wangi pandan, enggak apa, not bad ya. Saya beli merek itu dari apa ya, kalau nggak salah dari Thailand ya. Tapi bukan umbrella ya, bukan merek payung, tapi wangi kayak umbrella, kayak merek umbrella yang saya suka beli di Singapura teman-teman. Oke, saya kasih lihat ya teman-teman. Kayak gini teman-teman. Nah, lumayan masih hangat sih nasinya. Nggak terlalu dingin-dingin amat kayak es, enggak sih, agak ada hangat-hangatnya. Lumayan lah, 5 jam ya ditinggal masih hangat. Wangi sekali. Dan berasnya bagus ya. Lihat tuh. Bagus. Udah lapar banget ya, aku bikin yang cepat. Tadi pagi ya, sebelum aku berangkat kerja, aku sudah keluarin ini teman-teman. Dari pembekuan, taruh di bagian atas ya. Jadi dia bisa pelan-pelan lumer. Ini lumpia teman-teman, saya bikin sendiri. Ya kalau saya ada waktu, begitu caranya saya hidup di kota yang sibuk ya. Jadi di negara sibuk, jadi saya bikin ada sekitar 20 biji lah saya bikin. Nah terus saya bekukan, kalau saya mepet nggak ada waktu mau makan cepat, ini makanannya saya ya. Jadi nanti makan sama nasi. Ya saya rencana mau goreng mentimun karena mentimun saya masih ada setengah teman-teman. Jadi saya goreng mentimun pakai telur, pakai jamur. Enak teman-teman, nanti saya kasih lihat. Ca mentimun. Karena mentimunnya itu kan sudah saya cuci bersih ya, baru saya bungkus pakai
plastik buah nih ya. Jadi nggak perlu cuci lagi. Jadi cepat teman-teman. Jadi tinggal dipotong-potong teman-teman. Nah, jadi ini lumpianya nanti saya goreng ya. Habis itu saya mentimun pakai jamur, pakai telur. Tapi saya gorengnya nggak pakai terlalu banyak minyak teman-teman. Cuman dipanasin ya, lumpianya kan udah mateng. Jadi saya cuman kayak dipanggang gitu loh. Tapi tetap harus ada cukup minyaknya 1,5 sendok gitulah. Udah mulai hangat. Buka jendela dulu biar asapnya bisa keluar ya. Karena di luar dingin ya, kalau kita nggak buka jendela kan, di dalam kan hangat, di luar dingin ya, ditambah asap nanti kaca jendelanya jadi kabur, berembun ya. Nah, terus nanti rumahnya gampang jamuran teman-teman. Jadi tinggal di negara dingin itu memang aturan-aturan seperti ini yang sehari-hari kita harus tahu teman-teman. Ya, saya semua belajar dari si Raina. Raina orangnya baik, dia nggak pernah perintah-perintah saya, nggak. Kalau saya ada yang saya nggak ngerti ya, dia pelan-pelan kasih jelasinnya. Kalau salah dia nggak marah. Nah, dia tunjukin lagi cara bikinnya gitu loh. Memang orangnya baik, saya sangat bersyukur dapat Raina lah. Makanya dia selalu disayang orang di mana-mana. Terutama di tempat kerja ya, kolega, bos, semua sayang sama dia. Cuman ya teman-teman, kadang-kadang orang-orang bilang kalau orang terlalu baik itu sering disalahgunakan sama orang. Memang benar sih. Ya nanti kalau ada waktu saya cerita lagi, sebenarnya kasihan si Raina. Sebenarnya kita nggak perlu lagi pusing sama rumah ya. Sebenarnya rumah yang dulu dia bangun di kota sebelumnya itu ya, uang dulu ya sekitar 20 tahun atau 23 tahun yang lalu itu 150.000 euro itu gede teman-teman. Seharusnya dia sudah nggak usah pusingin rumah, sudah ada rumah untuk tinggal selamanya. Nah itulah, nah nanti kapan-kapan saya cerita lagi supaya vlog saya nggak kepanjangan teman-teman. Jadi ya si Raina itu ya memang orangnya baik sekali. Seperti kalau dia tahu saya sibuk ya bikin vlog kan tuh butuh seharian ya kalau bikin vlog. Nah, jadi dia selalu bilang jangan masakin dia kalau lagi bikin vlog itu kan nggak ada waktu ya, nggak usah dimasakin gitu loh. Dia bisa masak sendiri. Selalu dia bilang nggak perlu melayanin dia, nggak perlu dilayanin gitu loh. Tapi saya suka masakin dia supaya dia makanannya bisa lebih sehat ya teman-teman. Kalau dia masak sendiri kebanyakan nggak ada sayurnya teman-teman. Karena dia mau yang gampang kan. Nah, karena sayur kan harus dicuci 3 kali, harus potong dan sebagainya. Jadi memang nggak ada waktu juga sih. Makanya saya lebih suka masakin dia gitu. Nah, saya suka kalau lihat dia udah pulang capek-capek begitu ya. Kalau memang ya dia itu selalu bilang nggak usah ya, tapi kan rasanya aku hatinya nggak tega ya. Suami udah kerja seharian di luar ya, capek dari pagi bangun ya, jam 5.30 sudah bangun teman-teman. Nah sampai rumah seperti kemarin ya jam 6 belum sampai rumah karena ada seorang kolega sakit. Kalau udah musim-musim gugur sama musim dinginnya itu banyak yang sakit teman-teman. Nah suami ya itu jarang sakit. Bukan jarang, nggak pernah teman-teman. Dia nggak pernah ambil cuti sakit waktu kerja.
nggak bohong teman-teman. Kalau teman-teman kenal saya dan kenal kolega, bekas koleganya itu boleh tanya mereka sama bosnya. Dia nggak pernah ambil cuti sakit teman-teman. Bayangkan ada pekerja yang begitu jujur ya, begitu baik sama perusahaannya, begitu rajinnya. Nah, jadi sebenarnya cuti sakit itu kan setiap tahun kan ada nggak tahu 21 hari atau 22 hari, saya lupa ya teman-teman. Nah itu kan boleh diambil, itu kan dibayar teman-teman. Tapi suami walaupun begitu nggak pernah mau ngambil cuti sakit teman-teman. Makanya teman-teman aku berusaha rumahku rapi bersih ya. Jadi tenang dan pulang sudah ada makanan, jadi dia nggak usah sibuk masak-masak lagi. Kan kasihan ya teman-teman. Aku ca dulu jamurnya. Jadi aku udah nggak taruh minyak lagi teman-teman, karena pannya sudah ada olesan minyak ya. Aku sih bersyukur sekali ya, aku punya channel YouTube ini, walaupun aku tidak banyak subscriber ya, dan channelku juga nggak terkenal. Tapi aku senang sekali, gembira ya, bersyukur sekali banyak subscriber yang setia selalu nonton dan kasih nasihat, kasih semangat ke saya ya. Walaupun aku ngomongnya nggak lancar teman-teman, tapi sekarang dibandingkan dulu sih sekarang sudah mending ya teman-teman. Jadi semangat dari teman-teman itu sangat berharga bagi saya loh. Bukan karena saya harus cepat-cepat dapat uang bikin channel, enggak teman-teman. Pada mulanya saya hanya bikin untuk supaya ada teman gitu loh, teman bicara. Karena di sini susah cari teman Indonesia. Apalagi kita tinggal di kota kecil ya teman-teman. Kalau ada ikutin vlog saya tahu cerita saya itu kenapa susah cari teman di sini ya. Untunglah saya suaminya orang Jerman ya, orang asli Jerman dia, dan nggak campuran dari nenek moyangnya, dari papa mamanya, nggak campuran ya, asli. Jadi dia banyak punya teman, kolega yang baik sama dia, semua orang Jerman. Jadi masih lumayan aku bisa berteman sama mereka gitu loh. Kalau temanku sendiri itu di kota lainnya itu ada beberapa. Waktu aku pernah kerja di sana 3 tahun dan dari kelas Jerman ya, kita belajar bahasa Jerman. Itu masih ada 1-2 yang kontak dengan saya sampai sekarang. Tapi mereka bukan orang Jerman teman-teman, mereka semua orang sekitar Eropa sini. Terus ada 1 dari Jepang, 1 dari China. Kalau ex-kolega sih lebih banyak orang Jerman, tapi kan di Jerman itu kan berteman dibagi teman-teman, kolega, teman-teman, nggak dicampur gitu loh, nggak dicampur aduk. Ada 2 kolega orang Jerman yang sudah jadi teman saya sih. Setiap tahun kita ketemu sih, tapi setahun cuma sekali karena sekarang kami sudah pindah ke kota kecil ini ya, jadi agak sulit karena mereka juga kerja ya teman-teman. Ya kadang Chinese New Year saya undang mereka lah, makan-makan gitu loh. Kadang kita ketemu di Christmas market, tapi suami harus antarin saya ke kota itu untuk ketemu mereka. 30 km teman-teman. Kita ketemu di Christmas market, kadang di kafe makan es krim kalau lagi musim panas gitu loh.
Ya nggak bisa seperti Indonesia lagi atau Singapura setiap minggu kita bisa ketemu teman, di sini nggak bisa teman-teman. Nah, ada kita setiap minggu itu saya ikut suami, dia ada tugas sosial ya, jadi aku ikut bantu dia teman-teman. Jadinya aku lebih mending lah seminggu sekali aku ada kumpul-kumpul sama mereka, ketemu sama mereka lama-lama kan. Saya ikut suamiku Raina ya, lama-lama ya jadi akrab loh sama mereka dan mereka juga sayang sih sama aku. Ini aku tumis mentimun kayak begini ya. Garam, taruh merica sedikit, taruh kaldu jamur sedikit, garam sedikit, udah enak teman-teman. Nah. Jadi kayak gini teman-teman. Nah, jadi makan sederhana, yang penting sehat ya teman-teman dan gembira. Nah, ini mentimunnya, tinggal nasinya. Karena nasinya masih ada hangat-hangat dikit ya, jadi saya sudah nggak panasin pakai microwave. Dan ini kan mentimunnya masih panas sekali ya, jadi nggak perlu dipanasin lagi nasinya. Ayo kita ke depan ya teman-teman. Oke. Makan dulu ya teman-teman. Sayur di sini ya manis teman-teman ya. Saya ingat waktu kecil kalau ke Brastagi atau ke Danau Toba ya, itu kita suka beli sayur segar ya di sana, terus kita bawa kompor listrik ya, masak sayur manis teman-teman, sayurnya sama. Jadi menurut saya ya kalau di tempat dingin itu sayurnya manis-manis. Tak taruh ini sambal ABC sedikit di lumpianya. Begini teman-teman isinya kol, jamur, bawang merah sedikit ya. Udah itu wortel, apalagi ya, ada telur dadar juga saya goreng tipis-tipis, terus saya ini iris tipis-tipis gitu loh, terus dicampur, terus ada soun sedikit. Aku sih pengen sekali kalau ada teman-temannya kita bisa makan bareng ya teman-teman. Saya senang pulang kerja ya, terus baca komen-komen teman-teman. Saya banyak dapat masukan dari teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang sudah komen. Oke teman-teman, saya akhiri dulu vlog hari ini sampai di sini ya. Tadi saya sudah kedengaran pintu dibuka, ternyata suami hari ini pulangnya pagi. Saya lupa hari ini hari Jumat ya. Jadi 10 menit sebelum jam 2 dia sudah sampai rumah. Jadi saya akhiri, terima kasih sudah menemani saya di dapur ya, masak-masak terus makan. Sudah mau dengar cerita saya ya. Jadi saya akhiri di sini, saya nggak lanjutkan lagi karena kita harus siap-siap kalau hari Jumat, setiap hari Jumat itu kita ada kerja sosial teman-teman. Jadi saya
ikut membantu suami. Nah, ini kerja sosialnya sukarela teman-teman, tapi suami orangnya bertanggung jawab sekali. Kalau dia sudah janji ya, dia nggak pernah mau mengingkari walaupun dia sakit, dia tetap pergi. Itulah suami saya, Raina, teman-teman. Saya sangat bersyukur teman-teman mau nonton vlogku yang biasa-biasa ini ya, terus cerita-cerita yang sepele-sepele. Mungkin teman-teman berpikir cerita yang nggak penting begitu ya. Tapi saya benar-benar bersyukur dan senang teman-teman mau menyimak vlog ini sampai selesai dan mendengar cerita saya. Oke, pantau terus ya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah. I love you. I love you.